Selamat datang, selamat menyaksikan video testing inverter running untuk rumah nonstop selama 2 tahun sudah selesai. Kira-kira 2 tahunan, karena waktu dulu ini inverternya digunakan untuk Expo Internasional Solar Panel di Jakarta. Kemudian saya bawa pulang. Nah, masih kondisi ada akriliknya untuk pameran, tidak ada boxnya, sengaja supaya komponennya kelihatan, bagian mana yang korosi, jalur mana yang perlu dilebarkan, yang rawan terlihat. Sekarang kondisi belum ada komponen yang rusak atau tidak ada komponen yang rusak sama sekali, semua aman, tidak ada karat-karat. Untuk trafonya kapasitas 2000 watt supaya muat satu papan. Posisi peletakan di gudang outdoor, semi outdoor. Masih ada sirkulasi angin di sini, jadi ada kelembapan yang harusnya membuat karat di komponen, tapi ini belum ada selama 2 tahun. Ini untuk baterainya juga posisi tinggal taruh aja tanpa diutak-atik. Inverter pun tinggal tempel, nggak diutak-atik. Belum ada cicak nyelip, nggak ada. Ini pembuatannya dulu Oktober 2001, kemudian sekarang 2025. 2 tahun yang lalu ini dipasang ke sini. PLN inputnya tetap masuk terus, jadi relay ATS-nya bisa berfungsi. Kalau baterainya low, nggak cukup, akan berpindah ke PLN. Untuk beban-bebannya variatif di rumah, ada TV, kulkas, blender jarang nyambel, setrika. Ya, beban-beban normal di rumah. Ini ada kompor listrik cekung. Nah, cekung itu lebih enak, jadi feel seperti kompor gas. Jadi kalau mau pindah ke kompor listrik itu feelnya sama, jadi nggak canggung untuk beralih ke listrik. Panasnya pun bisa berkali-kali lipat daripada gas. Nah, ini bisa di-adjust sampai 5000 watt, tapi realnya mungkin 3000-an. Untuk trafonya pun masih bisa peak di 3000 tadi. Nah, ini saya putar maksimal, nah langsung panas. Nah, ini langsung cepat sekali untuk kompor induksi ini. Untuk menggoreng juga bisa, karena ini posisi cekung, jadi lebih nyaman untuk menggoreng, nggak gerak. Yang selama ini kompor listrik kan flat, nah itu feelnya kurang untuk beralih ke listrik, itu kurang mantep. Tapi kalau cekung seperti ini lebih mapan. Ceretnya juga nggak cekung tapi flat. Nah, sekarang akan saya jual aja boardnya, karena udah teruji selama 2 tahun tidak ada masalah di rumah. Relay ATS-nya untuk pemrograman pastinya udah di update sampai detik ini. Untuk sinkronasi zero crossing-nya udah dilengkapin zero crossing. Kalau yang kemarin masih sinkronasi, sekarang ditambah zero crossing ATS supaya saat beban load maksimum atau besar, relay ATS-nya berpindah, itu tidak ada percikan di dalam atau tidak ada arus yang terlalu tinggi pada relay. Jadi karena titik zero crossing berpindah pada saat tegangan AC 0 volt. Karena kita ketahui tegangan AC bolak-balik, dia 0, 220, 0, 220. Nah, pada saat bergantian balikan tegangan AC dia beberapa saat pasti mendekati 0 volt. Nah, pada saat titik 0 volt tersebut, waktu yang digunakan relay untuk memindah daya beban dari PLN ke inverter atau inverter ke PLN. Jadi pada saat tidak ada arus dan tegangan di beban load. Nah, karena tegangan AC bolak-balik, AC 220 itu 220 turun lagi ke 0 volt, naik lagi linear 220, tapi kan cepat
bolak-balik, tegangan AC bolak-balik cepat, jadi nggak kelihatan nolnya. Tapi kalau kita lihat pakai kamera, pakai lampu pijar, itu kelihatan kedip-kedip. Nah, kedip-kedip itu dia mati sebetulnya, mendekati 0 volt. Kedip, mati, terus hidup lagi pelan-pelan, terus turun lagi. Nah, itu kita manfaatkan zero crossingnya pada saat kedip mati tersebut, relaynya berpindah. Nah, di situ adalah zero crossing. Jadi tidak masalah untuk relay yang seperti ini. Relaynya ini kebetulan bagus, 40 ampere pada NO atau pada switch on ke inverter, dan 30 ampere ke PLN, jadi masih cukup untuk beban rumah. Kapasitasnya 5000. Kalau di atas 5000 kita pakai kontaktor eksternal, kontaktor yang lebih besar. Kalau masih 5000 pas untuk kit ini 20 MOSFET di 5000-an. Untuk daya yang disediakan 1000 sampai 5000 untuk versi yang MOSFET 20 piece. Nanti ada lagi yang MOSFET 32. Boardnya masih sama pakai ini. Tapi untuk eksperimen berikutnya. Oke, sekian untuk review inverter selama 2 tahun beban rumah normal. Terima kasih.